Kita kalau memikirkan ya, kita itu seberapa banyak dari kita yang tahu kapan kita sakit. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang pernah tahu. Karena mungkin saja kalau diberitahu, kita bisa siap-siap begitu ya. Tapi karena kita tidak pernah diberitahu, tidak ada satu orang pun yang memikirkan mungkin kapan saya sakit tepatnya. Nah, tetapi kita juga tidak boleh terlena, karena sebetulnya sakit itu adalah sesuatu yang bisa diantisipasi, dicegah. Memang tidak semua 100% penyakit itu bisa dicegah. Contoh pada kanker, WHO menyatakan 30-50% kanker bisa dicegah. Nah, sehari-hari saya merasakan betapa shocking, betapa mengagetkan bagi pasien ketika terdiagnosis kanker ya. Karena begitu terdiagnosis kanker, seolah dunia ini runtuh begitu. Kenapa demikian? Berbeda ketika seseorang itu didiagnosis dengan penyakit influenza begitu ya. Kenapa? Saya pasti sembuh begitu. Kanker dikonotasikan dalam pemikiran kita semua, apakah saya bisa sembuh begitu. Karena apa? Kanker adalah sesuatu penyakit yang dimana selnya itu berubah dan bisa sulit dikendalikan. Nah, ini yang menjadikan pemikiran-pemikiran kita, pasien, apakah saya bisa sembuh? Ketika dokter kanker itu berhadapan dengan pasiennya, dan kemudian pasien itu pertama kali terdiagnosis kanker, dokter itu harus menjelaskan kepada pasien dengan penuh empati. Kenapa penuh empati? Pasien itu pasti shock. Saya yakin tidak ada yang tidak shock begitu terdiagnosis dengan kanker. Nah, tetapi memang penyakit ini adalah shocking, artinya mengagetkan. Tetapi seberapa banyak dari kita, terutama yang usia muda, wah bagaimana ya saya bisa mencegah kanker? Mungkin tidak banyak yang berpikiran begitu. Karena apa? Ketika pada usia muda, saya kuliah, kemudian saya olahraga for fun begitu ya. Nah, kemudian jarang mungkin, bahkan saya ketika muda, saya tidak memikirkan apa sih kanker itu, apakah ada sisi yang bisa saya kerjakan sehingga bisa dicegah. Jadi ini memang sesuatu yang mengagetkan, tetapi sebetulnya bisa diantisipasi sejak usia muda, bahkan sejak saya usia kuliah. Ketika saya kuliah, sayangnya saya tidak pernah memikirkan apa sih kanker itu ya. Tetapi mudah-mudahan ke depan dengan media informasi yang semakin banyak, kita mempunyai antisipasi, selalu ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita bagaimana mencegah kanker tersebut. Nah, penjelasan pasien kanker itu lama penjelasannya. Apa sih dok yang berbeda dengan kanker itu, diagnosis kanker dengan penyakit lainnya? Satu, pasti ada pertanyaan, seberapa persen saya kemungkinan sembuh? Yang kedua, pengobatan kanker itu tidak ada yang mudah, tidak ada yang sederhana. Pengobatan klasik kanker meliputi radiasi, operasi, kemoterapi, dan tidak ada yang pengobatannya 1-2 hari. Tidak ada yang pengobatannya murah, semuanya costly, membutuhkan biaya. Bersyukur kita termasuk sejak 2014 kita ada jaminan kesehatan nasional agak meringankan pasien-pasien kanker. Tetapi apapun, kanker itu adalah sesuatu yang menakutkan. Bahkan untuk saya sendiri sebagai dokter. Sebagai dokter, takut nggak dokter menderita kanker? Jelas. Karena apa? Dokter itu kalau menderita sakit, dia justru bisa lebih takut. Kenapa lebih takut? Dia tahu perjalanan penyakitnya. Ya, berbeda mungkin dengan orang awam. Ya. Nah, ini tentang makanan ya. Kira-kira makanan itu saat ini saya lebih banyak makan makanan sehat atau saya lebih banyak makanan yang tidak sehat. Sehat itu high fiber, kemudian tinggi serat itu dikaitkan dengan
bisa menurunkan resiko kanker usus, ya. Kemudian high fat diet itu ada resiko beberapa penyakit kardiovaskular atau jantung dan juga kanker. Kenapa? High fat diet itu otomatis akan bisa menimbulkan risiko obesitas. Nanti kita bercerita mengenai obesitas dan kanker, karena kaitannya sebetulnya bukan hanya dengan penyakit jantung dan pembuluh darah, tetapi obesitas dan lain-lain ada kaitannya dengan kanker. Nah, kalau kita bangun tidur, coba kita berkaca pada diri kita sendiri. Kalau saya bangun tidur itu, saya langsung buka handphone, atau saya langsung pakai baju olahraga. Mungkin ini perkiraan saya pribadi, mungkin buka handphone yang pertama, ya. Jadi kita ini punya kebiasaan baru, bangun tidur buka handphone, ya. Itu saya teringat zaman saya kuliah di era tahun 90-an, ya. Memang tidak ada handphone, ya. Jadi mau buka handphone nggak ada handphonenya, ya. Jadi otomatis karena tidak ada handphone, lebih aktif. Otomatis mungkin saya cari tetangga, ya, mungkin cari bermain ke tetangga. Artinya ada physical activity di situ. Nah, ketika kita bangun tidur, buka handphone, kemudian kita berpikir, nanti aja saya olahraga. Nah, ternyata pesan di WA grupnya itu banyak sekali, begitu, ya. Jadi akhirnya memakan waktu kira-kira hampir 1 jam mau olahraga. Wah, sudah siang ini sekarang olahraga ini, ya. Nah, ini jadi artinya mari kita mulai saat ini. Begitu bangun tidur, saya olahraga, saya harus sehat. Nah, sering saya ditanya oleh pasien dengan keluhan, "Dok, saya dokter kandungan, ya." Jadi pasien yang datang kadang-kadang sepele, "Dok, haid saya terganggu," misalnya begitu. Saya cuma tanya, "Olahraganya teratur enggak, Dok?" "Wah, susah kalau olahraga teratur, Dok. Pagi kerja sampai malam, kemudian sekolah, PR-nya banyak dan lain-lain sekali semuanya, ya." Padahal kalau kita mau memikirkan dengan sisi yang berbeda, bahwa sebetulnya kalau saya tidak menjaga kesehatan, ketika sakit saya, apa yang jadi pekerjaan saya sehari-hari tidak bisa dilakukan. Apa? Mau belajar tidak bisa, mau bekerja tidak bisa. Contoh, saya mempunyai pasien, seorang dokter, pasiennya seorang dokter, datang dengan keluhan perdarahan, kemudian pemeriksaan bla bla bla, hasilnya kanker ganas, ya, kanker ganas. Tidak bisa bekerja selama 6 bulan. 6 bulan menjalani kemoterapi, lanjut radiasi, belum lagi operasi dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, memang tidak semua kanker bisa dicegah, tetapi 30-50% kanker itu menurut World Health Organization bisa dicegah. Contoh salah satunya pada perempuan yang tidak boleh terjadi adalah kanker ganas leher rahim atau kanker serviks. Tidak boleh terjadi, begitu, ya. Nah, apa uncertainty ini? Uncertainty-nya banyak ketika orang terdiagnosis kanker. Apakah saya bisa sembuh? Oke, sudah dijawab sekian persen oleh dokter berdasarkan data ilmiah. Lalu apakah pengobatannya ada, tersedia? Itu tantangan di negara berkembang. Jadi uncertainty-nya semakin tinggi lagi di negara berkembang. Sebagai contoh, kanker serviks di kita terbanyak adalah stadium lanjut. Stadium lanjut membutuhkan radiasi. Data di kita hanya 16 provinsi saat ini yang memiliki alat radiasi. Jadi uncertainty-nya tinggi. Nah, kalau gitu saya lebih baik mencegah daripada saya belum tahu saya bisa sembuh tidak, saya belum tahu pengobatannya bisa dilakukan tidak. Saya lebih baik mencegah kanker serviks, karena kanker serviks tidak boleh terjadi, alias kanker leher rahim. Jadi artinya mari mulai saat ini generasi muda itu mulai memikirkan, oh, ada penyakit kanker yang sebetulnya bisa dicegah juga sebetulnya, ya. Bahkan penyakit jantung yang mungkin sudah kita sering lihat, tiba-tiba pemain sepak bola meninggal di tempat lapangan, tiba-tiba atlet meninggal saat main tenis, saat main badminton, oke. Tapi kita lupa yang tidak terekspos. Sekian banyak orang yang meninggal karena kanker. 70% pasien kanker yang meninggal
di dunia itu adalah di negara berkembang, low dan middle income country. Artinya apa? Uncertainty di kita memang sebagai negara, di negara-negara low dan middle itu memang lebih tinggi. Ayo kita cegah begitu ya. Nah, obesitas saat ini dikaitkan juga dengan berbagai macam penyakit. Dikaitkan dengan penyakit kanker ganas rahim ya. Jadi sebagian kanker ganas rahim itu orangnya obes begitu ya. Kemudian dikaitkan dengan kanker payudara, dikaitkan dengan kanker usus. Artinya apa? Kalau saja kita menjaga dengan berat badan ideal, kita sudah bisa sedikit banyak mencegah dari berbagai kanker. Kanker rahim bisa lebih kecil resikonya, kanker usus bisa lebih kecil resikonya, kanker liver bisa lebih kecil resikonya, di mana sepertiga kanker liver adalah orangnya obes begitu. Nah, artinya apa? Ada something yang bisa kita cegah pada penyakit kanker ya. Dengan behavior, dengan pola hidup yang sehari-hari sehat, termasuk mencegah obesitas ya. Jadi obesitas itu tidak terkait saja dengan penyakit jantung, tetapi juga berhubungan dengan penyakit kanker, dan itu sudah terbukti. Jadi itu menambah modal semangat kita bagaimana saya berperan mencegah kanker pada diri saya ya. Jadi itu peran kita masing-masing ya. Nah, merokok ini WHO sudah menyatakan ada 2.500 substance, ada bahan kimia di kandungan rokok itu. 69-nya itu menyebabkan kanker ya. Kanker paru 80%-nya merokok atau ada riwayat merokok. Ada juga yang non paru, mungkin orang mikir, oh iyalah merokok konotasinya kanker paru. Tapi mungkin ada yang juga tidak disadari, tapi mudah-mudahan di kita tidak banyak. Adalah merokok merupakan faktor risiko kanker leher rahim. Ya, itu bayangkan, ada yang kritis, kegiatannya di atas, penyakitnya di bawah, begitu ya. Nah, tapi memang faktanya demikian, karena ketika merokok, imunitas terhadap penyebab kanker serviks menurun. Apa penyebab kanker serviks? Human papilloma virus infection, begitu ya. Nanti kita ngomong banyak tentang hal itu ya. Jadi tinggalkan merokok, batasi merokok, karena memang hati-hati penyakit kardiovaskuler dan kanker ya. Nah, saya sedikit supaya ada gambaran. Basic saya adalah dokter kandungan. Inilah organ dalam perempuan kita ya. Jadi terdiri dari rahim, satu rahim, kemudian 2 indung telur, 2 saluran telur, 1 leher rahim. Kenapa serviks bagian bawah dari rahim itu penting? Karena kanker terbanyak di bidang kandungan nomor 1 adalah kanker serviks ya. Jadi nomor 2 setelah kanker payudara. Loh, kemudian ada yang kritis bertanya, bagaimana di luar negeri? Di luar negeri kanker serviks tidak menjadi nomor 1 di kanker kandungan lagi. Bukan karena mereka canggih, tidak. Sama sekali bukan karena mereka canggih, alatnya canggih, tidak. Hanya mereka lebih rutin melakukan screening kanker serviks, karena kanker serviks itu adalah kanker yang paling bisa dicegah, tidak harus terjadi. Tetapi apa faktanya? Faktanya di negara kita, bahkan data di organisasi kita, kanker serviks 80% datang sudah pada stadium yang lanjut. Sebetulnya tidak boleh terjadi, datang ternyata sebagian besar stadium lanjut, berarti ada yang terlewat, ada yang tidak dilakukan. Nanti kita bercerita apa sih sebabnya. Sebabnya adalah human papilloma virus. Artinya ada yang kritis bertanya, kalau virus berarti bisa ditularkan melalui hubungan seks? Ya, jawabannya ya. Artinya apa? Ketika berkontakan di partner seks dan lain-lain, bukan hanya masalah infeksi, tetapi masalah kanker juga menghantui. Kenapa? Karena risiko kanker serviks akan semakin
tinggi. Kenapa? Karena berkontakan di partner seks akan meningkatkan risiko terjangkit human papilloma virus yang bisa menyebabkan kanker serviks. Dan lagi-lagi uncertainty-nya apa? Belum tentu di daerah di seluruh Indonesia itu ada fasilitas radiasi. Ya. Kalaupun ada, bahkan di kota besar, antrinya agak cukup lama. Kenapa antrinya lama? Ya karena pasiennya banyak, alatnya masih terbatas. Tapi mudah-mudahan kemudian kita akan selalu menuju lebih baik, sehingga kesembuhan pasien kanker serviks akan lebih baik. Ya. Nah, ini ketiga kanker utama pada bidang kandungan, artinya pada bidang perempuan. Ya. Yang pertama, kanker rahim. Kanker rahim itu kaitannya erat dengan obesitas. Orang obesitas itu cenderung hormonnya terganggu, tidak balance, tidak seimbang. Sehingga apa? Terjadi pertumbuhan berlebihan dari lapisan darah haidnya. Kalau itu berlangsung kronis, satu waktu berubah menjadi kanker rahim. Jadi ini adalah penyemangat, saya bisa mencegah sejak dini. Artinya apa? Mencegah obesitas. Caranya bagaimana? Olahraga, gizi seimbang. Ya. Yang kedua, kanker serviks atau kanker leher rahim. Tidak boleh terjadi. Jangan sampai perempuan itu terjadi kanker serviks. Kenapa? Paling bisa dicegah, tidak boleh terjadi. Kenapa bisa dicegah? Perjalanan normal sampai jadi kanker serviks itu berjalan 10-15 tahun, sangat panjang. Yang kedua, selalu ada mekanisme deteksi dininya. Apa? Perempuan yang sudah berhubungan seks aktif harus melakukan screening. Artinya apa? Melakukan pap smear, cek ke dokter umum, cek ke dokter kandungan untuk dilakukan pap smear. Kenapa dilakukan pap smear? Ketika kita melakukan pap smear, karena ini perjalanannya panjang, mungkin saja kalau abnormalitas itu terdeteksi belum pada tahap kanker, masih dalam tahap di perjalanan, sehingga kalau ditemukan dini kesembuhannya baik, 100% kesembuhannya dengan tindakan-tindakan yang sederhana. Yang kedua, kanker indung telur. Jadi dua kanker ini tidak bisa, harusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena bisa dicegah, kanker rahim dan kanker leher rahim. Satu, jangan obes. Yang kedua, ayo screening rutin, plus sekarang ada vaksinasinya. Jadi banyak peran kita. Bagaimana kanker indung telur? Kanker indung telur belum ada penyebab pasti satu, tetapi paling tidak dengan pola hidup sehat akan bisa menurunkan risiko kanker. Ya. Ini adalah human papilloma virus penyebab kanker serviks, ditemukan sarjana Jerman. Artinya kanker serviks adalah menular. Karena apa? Ditularkan melalui human papilloma virus. Artinya berkontakan di partner seks otomatis meningkatkan risiko kanker serviks. Ya. Kenapa? Karena virusnya akan mengubah DNA dari DNA kita sehingga bertransformasi menjadi ganas. Ya. Jadi artinya itu juga bisa dicegah di kita. Ya. Jadi perjalanannya panjang, harusnya tidak boleh terjadi. Ya. Sekarang ada vaksinnya, bahkan sekarang ada vaksinnya, dan bersyukur kita mulai tahun depan Kementerian Kesehatan sudah menyatakan bahwa anak kelas 5 SD, kelas 6 SD harus divaksin. Sehingga harapannya dengan vaksinasi, angka kanker serviks sudah tidak ada lagi. Ataupun kalau ada, angkanya kecil. Ya. Jadi ini yang sangat penting adalah screening dan vaksinasi. Jadi kanker ada vaksinasinya. Ya. Jadi bukan COVID saja. Ya, ya. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, mari sejak muda kita berusaha sehat. Sehat itu dalam artian karena kita itu jarang memikirkan kapan saya sakit. Pokok saya beraktivitas, bangun tidur saya kuliah, bangun tidur saya berolahraga untuk fun. Untuk fun dalam artian saya futsal dengan teman, saya badminton dengan teman, saya tenis dengan teman. Tapi jangan tergantung hanya teman saja. Tiap hari juga harus aktivitas. Kira-kira aktivitas yang dianjurkan untuk American Cancer Society sekitar 150 menit sampai 300 menit per minggu kalau itu intensitasnya moderate. Ya. Jadi mudah-mudahan paling tidak kita mengetahui bahwa ada peran kanker itu bisa dicegah dengan pola hidup kita, dengan kita antisipasi dan kita waspada dan pola hidup sehat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.